Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya sedang bersama Dr. Hamdi. Jadi beliau ini salah satu dosen di Universitas Mataram, juga sekarang sebagai Direktur Islamic Culture Society. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sudah berkenan menerima kami di sini. Ya. Pak, berbicara soal Islamic Culture Society ini mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sih sebetulnya Islamic Culture Society? Ya, terima kasih Mas Zaki udah berkunjung di kantor kita di sini di kantor ICS Islamic Culture and Society. Jadi ICS ini salah satu pusat penelitian ya, studi center yang bergerak di bidang riset, pendidikan dan juga training. Jadi kenapa kemudian ICS ini kita bangun dulu? Karena pertama kita ingin mensosialisasikan UNRAM di tingkat internasional, di tingkat nasional dan internasional terkait dengan kajian-kajian kebudayaan, keislaman. Selama ini bahwa riset center itulah yang sebenarnya punya peran besar di sebuah universitas ya. Mungkin di Indonesia belum banyak diberikan ruang, diberikan peran. Tetapi kalau kita lihat kampus-kampus di luar negeri itu, bahwa riset center inilah yang kemudian bisa kemana-mana gitu, membangun MOU, membangun kerjasama. Kalau hanya mengandalkan prodi, program studi kan sangat terbatas ya, sangat rigid. Mereka udah punya struktur, mereka sebagai operator yang menjalankan sistem pengajaran. Tapi kalau riset center ini kan dia lebih luas ruang geraknya. Nah itu yang pertama. Terus kedua, kita tahu kan di Universitas Mataram sendiri belum banyak pusat studi yang bergerak di bidang keagamaan dan kebudayaan. Selama ini kita tahu UNRAM dijadikan sebagai salah satu kampus yang mungkin teman-teman sudah baca juga yang terpapar radikalisme. Nah jadi pusat kehadiran ICS ini supaya bisa mengimbangi diskursus yang sudah ada di UNRAM ya, yang mungkin dikuasai oleh sekelompok orang, mungkin sekelompok entah UKM, entah pusat studi yang ada sebelumnya. Nah kita ingin menawarkan wacana baru ya, bagaimana keagamaan maupun kebudayaan itu tidak hanya dilihat dalam sebuah teks gitu. Tetapi bagaimana konteks sosialnya di sini ya, bagaimana dinamika di lapangan ya, tentunya kita perkuat dengan tradisi riset ya. Jadi hasil-hasil riset ICS ini yang kemudian bisa mengimbangi hasil-hasil kajian sebelumnya. Misalkan kalau Setara Institut bilang UNRAM ini kampus yang terpapar radikalisme, ini berapa informan yang mereka wawancarai, Betul. berapa responden yang mereka survei, ini kan perlu kita lihat sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Nah sebelum orang luar ya, saya kira ICS bisa berperan di sini. Nah itu sekilas tentang ICS. Memang penting kiranya Pak di NTB, mungkin di nasional, tapi khususnya di daerah Pak. Yeah. Jadi lembaga-lembaga riset penelitian itu memang penting menjadi bahan daripada provinsi, daripada pemerintah, itu sebagai basis mereka mengambil kebijakan. Nah dalam konteks ini kita bisa melihat beberapa isu sekarang yang berkembang Pak. Bukan sekedar isu kayak tadi juga disampaikan radikalisme di UNRAM beberapa waktu yang lalu memang sudah sempat kita lihat. Nah sekarang ada peraturan terbaru soal pernikahan dini Pak. Iya. Nah dalam konteks ini ICS bagaimana melihat pernikahan dini? Ya saya kira berbicara tentang pernikahan dini ya, ini kan persoalannya sangat kompleks sebenarnya. Pertama saya melihat faktor adat dan faktor tradisi atau budaya yang ada di masyarakat kita. Indonesia ini kan budayanya banyak sekali, dan pernikahan dini kalau kita lihat angka ini banyak di Makassar, kemudian di Aceh, bahkan di Jawa juga banyak.
dan pemerintah seperti tidak punya skema untuk mengatasi itu. Pemerintah punya kebijakan, tetapi ya dilepas begitu saja. Tetapi pendekatan-pendekatan kultural ini yang saya lihat belum tersentuh sama sekali. Kemarin ada peristiwa pernikahan anak kecil yang ada di Lombok Tengah itu kan hanya karena anaknya dibawa jalan-jalan sama temannya pulang malam, lalu kemudian atas nama adat dia harus dinikahkan. Harus dinikahkan. Ini kan sangat memprihatinkan. Atas nama adat kemudian anak ini dipaksa untuk menikah. Kalau kita bicara adat, siapa yang dirugikan? Wah, ini menarik ya kan? Apakah kemudian ketika anak ini tidak menikah, adat-adat Lombok kemudian rusak? Apa yang dirugikan terhadap institusi adat? Apakah kemudian nama di masyarakat dianggap rusak ketika anaknya kemudian tidak dinikahkan? Justru dengan konteks masyarakat yang terbuka sekarang, pola-pola seperti inilah yang kita sangat khawatirkan kan. Jadi ada kecurigaan, misalkan ya kami sebagai peneliti dalam perspektif sosiologi, nah apakah orang tua Sasak sekarang kena mengalami tekanan ekonomi, ya? Lalu mereka dari anaknya dari kecil udah disuruh nikah, dipaksa nikah anaknya, ya kan? Nah lalu mereka berlindung di balik adat, di balik kultur. Saya yakin bahwa nilai-nilai kesasakan itu tidak seperti itu. Contoh begini, misalkan tidak sekaku itu mungkin Pak. Tidak sekaku itu. Contoh misalkan ya, dulu perempuan Sasak itu dianggap maternity-nya itu, ya, kematangannya sebagai perempuan itu ukurannya dia harus bertenun. Dia bisa tenun, kemudian artinya kan tenun ini simbol ya. Perempuan sudah bisa mandiri secara ekonomi. Jadi barometer keperempuanannya sudah. Barometer keperempuanannya. Nah, kalau kita merujuk ke sana berarti kan apa yang kemudian dijadikan sebagai dasar menggunakan nama adat melegalkan perkawinan ini? Dan tokoh-tokoh adat saya lihat hanya berpangku tangan saja, nggak ada aksi sama sekali. Bila perlu kan harus dilaporkan ke polisi, ya termasuk pemerintah kita lah. Gubernur, ya bupati, saya kira mereka perlu turun tangan untuk mencegah ini. Artinya tadi ada pergeseran nilai. Jadi yang sebelumnya masyarakat Sasak itu menjadikan barometer kepiawaiannya dalam menenun menjadi barometer dia perempuan. Ya, nah, dan juga, dia siap menikah. Dia siap menikah. Nah sekarang itu kalau orang di Lombok Tengah atau di Lombok, mungkin khususnya di Lombok Tengah Pak, mungkin di rumah saya, itu kalau pulangnya jam 10, jam 11 itu wajib nikah tanpa dia ketahui apa sih kegiatan si perempuan ini. Mungkin dia diskusi, mungkin pergi belajar, tapi pulang-pulang harus nikah. Nah, apa Bapak melihat budaya kita ini ya? Seperti apa pandangan Bapak melihat budaya kita yang seperti ini? Ya, kalau pandangan saya melihatnya begini, bahwa sistem ya pernikahan kita yang menggunakan tradisi kawin curi ya, ini ternyata banyak disalahgunakan oleh masyarakat kita sendiri. Sebenarnya kan melihat komentarnya Linda Bennett misalkan ya, antropolog dari Australia yang pernah riset tentang bagaimana pergaulan anak-anak muda Sasak ya. Misalkan si A pernah hamil kemudian dikuburin sampai 3 kali. Dia melihat dari faktor kesehatan. Ya. Nah dia melihat kan begini, bahwa perkawinan Sasak ini sebenarnya perkawinan yang menunjukkan ada nilai kemandirian di sana. Bahwa orang Sasak itu siap lepas dari orang tua. Ketika dia nikah dia tidak perlu berbicara sama orang tuanya. Jadi dia mencuri anak, mencuri calon pasangannya itu ya udah, ya mereka lari berdua tanpa diketahui. Ya. Ini dianggap punya nilai romantisme juga orang Sasak. Ya, dia lari sendiri berdua gitu kan, tanpa sepengetahuan orang tua. Nah cuman ada sekelompok orang yang menafsirkan tradisi ini menurut saya agak keliru. Ketika misalkan anaknya yang pulang di atas jam 10 lalu kemudian dianggap menikah ya. Dulu mungkin iya ya, karena kan kita tahu aktivitas dan mobilitas masyarakat kita mungkin sangat kecil ya, artinya sangat terbatas. Sekarang kan kita lihat aja Mataram ini bisa 24 jam orang beraktivitas, bisa diskusi, ngopi di kafe gitu, belum lagi kita bicara Senggigi misalkan.
Nah bisa saja anak ini dia lagi diskusi, dia lagi nongkrong menyelesaikan skripsinya, masa kita paksa menikah? Ini saya kira perlu masyarakat kita untuk melihat realitas yang ada perubahan-perubahan sosial yang tidak dilihat di sini. Ini saya kira masalah informasi dan knowledge yang mungkin perlu kita benahi di masyarakat kita. Menarik memang Pak, filosofi dari adat cara orang Sasak ini menikah, yang mencuri dibawa kabur lalu menikah. Ada juga yang menyebut itu sebagai bentuk filosofi. Jadi bilang kalau barang yang gampangan, yang murah, mungkin bisa kita minta. Tapi kalau barang yang mahal seperti emas, nggak mungkin dikasih katanya. Jadi harus dicolong. Jadi simbol pencurian itu simbol mencari yang bernilai. Jadi mengambil sesuatu yang bernilai, yang berharga dan yang baik. Jadi itu menjadi salah satu filosofi yang saya juga sempat dengar Pak. Tapi ngomong-ngomong soal pernikahan tadi, dalam aspek pendidikan, aspek sosiologinya bagaimana Bapak melihat soal adat kita? Apakah perlu adanya perubahan-perubahan nilai? Jadi ya sudah, dia bisa menikah apabila sekian. Jadi ada aturan-aturan yang tidak serta-merta kalau dia pulang jam 10 malam nikah, pulang jam 11 malam nikah. Ya bisa saja nanti kita ini Pak, bahaya juga ini kalau adat kita mentok saklek seperti ini. Bicara filosofi tadi bahwa sebenarnya kan sistem perkawinan ini kalau kita bicara sistem berarti kan ada kesepakatan sosial. Bagaimana orang Sasak membuat sistemnya sendiri ketika menikah. Persoalan kemudian ada pemaknaan bahwa dicuri itu lebih baik daripada diminta. Ini kan sudah sangat subjektif artinya mungkin nilai-nilai kesasakan juga ada di sana. Tapi saya lihat ini kan kesepakatan sebenarnya. Tapi dalam perjalanannya sistem ini ternyata banyak mengalami persoalan di lapangan. Misalkan ada orang yang belum siap nikah nih, pacarnya belum siap nikah, tapi si laki-laki ngotot, akhirnya anaknya dicuri paksa. Nah, dalam tradisi Sasak mencuri paksa ini sebenarnya tanda tanya juga. Tanda tanya karena ada nggak nilai-nilai Sasak yang kemudian memaksa orang untuk menikah? Sementara atas nama adat, laki-laki ini dia berhak mempertahankan. Jadi perempuan ini nggak boleh diambil oleh keluarganya karena atas nama adat. Jadi perempuan balik belum lagi kita bicara tentang ada tabu ketika perempuan diambil oleh keluarganya pasti perempuan mengalami semacam negatif istilahnya. Ada sesuatu yang stigma negatif pada dirinya. Dia orang yang dianggap gagal nikah, yang merari orang, dia misalkan pernah dicuri. Padahal perempuan ini nggak punya salah apa-apa, dia kan hanya nggak mau menikah. Nah jadi saya melihat ada penyalahgunaan adat di sini di dalam proses atau praktik perkawinan kita ini. Nah terus kedua itu pertama Terus kedua saya melihat begini bahwa sistem ini sebenarnya kurang cocok dalam konteks kita bicara keluarga modern. Kenapa saya katakan kurang cocok? Karena dalam salah satu fungsi keluarga kalau kita bicara teori sosial itu bahwa ada fungsi ekonomi. Jadi keluarga ini kan punya fungsi ekonomi. Nah, anak-anak muda Sasak yang mau menikah, kita bisa survei berapa persen yang udah siap menikah. Berapa persen coba? Rata-rata semua yang menikah kena keadaan, kena keterpaksaan. Baik laki-lakinya maupun perempuannya ada tekanan adat. Bukan kena dia siap Artinya dengan sistem mencuri ini mempermudah orang untuk melakukan sesuatu yang saya lihat tidak ada perencanaan, tidak punya planning yang bagus. Dulu mungkin orang tua kita kenapa kemudian menyepakati sistem ini? Ya memang ada sejarahnya. Misalkan dia nggak mau menyakiti orang lain. Taruhlah misalkan saya punya sepupu dua nih, dari anak paman yang satu, di sini anak paman yang satu, dua-duanya cowok, saya cewek misalkan Nah supaya saya tidak menyakiti salah satunya, sementara dua-duanya naksir saya misalkan, lalu
disepakati ya udah ambil aja mana yang mau. Ini salah satu versi juga yang dianggap kawin curi itu ya ada Histori dari ya, adat kawin lari. ya bahwa ada semacam menghindari konflik ya. Tetapi fakta di lapangan bahwa sistem pernikahan Merari ini banyak sekali konflik keluarga, belum lagi persaingan antara anak-anak muda ini kan, walaupun udah dicuri ya bisa dicuri lagi gitu. Ini kan gak ada etika sama sekali, padahal sasak gitu ya. Jadi misalkan si A jadi pacar kita ya ini juga gak punya etika, udah pacar orang dicuri lagi, akhirnya ketika dalam persembunyian kita curi lagi gitu. Jadi saling mencuri gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa sistem ini membuat kerapuhan ekonomi. Jadi anak-anak muda Sasak tidak punya planning yang kuat membangun ekonomi. Jadi mereka menikah ya karena keterpaksaan. Ya, menurut saya ada tekanan sosial di sini. Nah, lalu kemudian kecenderungan masyarakat kita bahwa nikah juga punya musim. Ya. Kalau musim panen misalkan ya, saya kira wajar lah karena di sana kan sumber income masyarakat kita. Jadi hanya satu-satunya negara di dunia ini Pak yang punya 4 musim, itu Indonesia. Apa? Ini tambah lagi di musim nikah. Atau ini semacam nomenklatur yang dibuat ICS lah ini musim nikah. Enggak, ini membaca fenomena sosial. Menarik. Saya kira di mana-mana karena itu kan salah satu sumber income kita. Cuman poin saya di sini adalah bahwa pernikahan dengan sistem kawin curi ini membuat kerapuhan di dalam memanage atau memplanning konsep ekonomi keluarga. Beda dengan misalkan lamaran. Jadi proses lamaran itu kan orang lamar dulu pasti kita tanya, kamu ini kerjaannya apa? Dan kita berhak sebagai orang tua menolak dia. Kamu belum siap punya kerjaan kok berani melamar anak saya. Ya saya tidak mengatakan sistem lamaran lebih baik. Ya banyak juga orang yang udah mapan dia menggunakan sistem mencuri ini, it's okay. Tetapi yang saya lihat bahwa konflik-konflik yang muncul dari sistem Merari ini, pertama misalkan ya, ada orang yang kita tidak kenal sama sekali calon anak kita, tiba-tiba dia dicuri. Walaupun kita selalu positive thinking ya, orang tua Sasak ini kan dia positive thinking. Ya. Dia selalu husnuzon, siapapun mencuri nanti kita cari belakangan gitu. Bayangkan kalau yang penting udah dicuri dulu, soal yang lain nanti dulu. Kalau bayangkan yang mencuri ini masih punya istri, udah punya anak, pasti orang tua kaget kan? Kok anak saya dicuri orang yang nggak benar gitu. Dan dia bingung kok anak ini mau. Ya. Nah, saya melihat ada persoalan komunikasi antara orang tua dengan anak di sini dengan sistem perkawinan kita. Coba misalkan ya kita lihat teman-teman yang ada di Jawa. Setiap mereka menikah pasti ada komunikasi dulu. Persoalan misalkan ada orang tua nggak setuju, saya kira wajar-wajar saja, tapi minimal mereka udah bicara. Nah di Lombok semua serba misterius ya, semua serba teka-teki. Akhirnya kemudian muncul konflik ya, muncul kekerasan juga terjadi dalam praktik kawin lari, pemaksaan. Ini yang saya lihat. Nah institusi perkawinan ini ya, yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh orang, ya, termasuk kasus di Lombok Tengah misalkan. Yang terjadi kemarin itu anaknya pulang di atas jam 10 lalu disuruh nikah. Kan konsekuensinya lebih parah. Anak kecil yang tidak paham tentang seksualitas ya, alat reproduksi dia kan belum siap juga untuk hamil, untuk melakukan hubungan seksual. Kan ada yang mengatakan kita ikut sunnah Nabi ya. Nabi juga menjadi kontroversi apakah beliau nikahi Aisyah itu di umur 9 atau di umur 19 kan masih banyak juga yang mempertanyakan gitu. Umur 9 kan baru keluar haidnya anak-anak. Bagaimana secara biologis dia siap? Ini kan jadi pertanyaan. Oke Pak, mungkin sekilas tadi cukup menarik pembahasan kita soal adat, soal budaya kita di Lombok khususnya juga tadi disinggung kaitannya dengan ekonomi dan lain-lain. Mungkin di kesempatan yang lain kita akan banyak berdiskusi bersama ICS. Jadi ini sebetulnya apa bahasanya? Trailer dari ICS ini. Jadi ICS sedemikian rupa membedah sesuatu yang bagi kita biasa saja, budaya menikah,
ya sudah kawin lari itu budaya kita, stop sampai sana, full stop. Tapi ICS ini sedemikian rupa membedah sampai ke ranah ekonomi, sosial, lalu juga biologis juga di situ. Nah, artinya memang kajian ini cukup mendalam. Nah, dan di kesempatan yang lain semoga kita masih bisa berdialog lagi, Pak, bersama ICS dan bersama teman-teman pemuda di sini dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat dan teman-teman supaya media sosial ini tidak dipenuhi oleh opini yang berbasis isu, tapi dipenuhi oleh pengetahuan yang berbasis metodologi, berbasis penelitian. Mungkin hanya itu. Terima kasih banyak Bapak Dr. Saiful Hamdi yang segera menjadi profesor. Jadi ini kita sudah berbicara sebelum ini, jadi semoga segera menjadi profesor. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.